SKCK masihkah dibutuhkan atau mendingan dihapus saja? Ini awal mulanya usulannya dari mana sih Om? Dari Menteri HAM lah ya, Oke. Ignatius Biga itu kan, dia menyatakan bahwa SKCK kalau bisa dihapuskan gitu loh, karena apa sih namanya melanggar HAM. Ya jadi mantan napi termasuk residivis itu agak kesulitan gitu loh untuk mencari pekerjaan. Masa Karena sih? ada catatan kriminal. Emang iya? Kejahatannya. Tapi bisa jadi calon kepala daerah? Nah itulah makanya ada pro kontra sih memang dari ada berbagai Ya karena itu makanya Ya, dihapus aja daripada tetap bisa juga kok nggak ada ngaruh-ngaruhnya kan gitu. Tapi kan di satu sisi kan perusahaan-perusahaan juga butuh ya. Perusahaan kan banyak. Ya. Nah, itu butuh catatan kriminal gitu agar usahanya lancar dan tidak terjadi Tidak salah merekrut orang persoalan hukum lah ke depannya. Iya. Jadi di situ kan kalau di catatan kepolisian kan ada catatannya tuh untuk mantan narapidana. Nah kalau residivis ada lagi tuh, ada lagi catatannya, beda lagi. Gitu. Kalau residivis kan dia berkali-kali melakukan kejahatan yang sama kan, walaupun sudah dihukum. Nah itu sebagai catatan untuk perusahaan lah atau lembaga ya yang merekrut orang-orang itu gitu loh. Ya gitu kan itu. Nah di satu sisi memang untuk mantan napi koruptor bebas aja tuh melenggang ya kan, walaupun ya memang pernah dipidana gitu loh. Betul. Ya kan? Kalau diperiksa SKCK-nya mantan napi koruptor itu ada tulisannya mantan narapidana koruptor. Nah, korupsi. Itu kan nggak bakal bisa bikin harusnya ya. Iya ya. Harusnya. Iya kan. Tapi kan di satu sisi kan mereka kan ya punya masa yang banyak, punya uang yang banyak untuk itu kan. Ya, gitu loh. Tapi memang harusnya catatan khusus gitu loh. Ya kan polisian ya. Ada notes-nya gitu. Kalau di yang mantan residivis itu ada. Itu kan yang tindakan-tindakan kriminal yang ini ya. Yang kekerasan, ya kan, pembunuhan, judi, kriminal umum ya. Kriminal umum. Iya. Kalau kriminal khusus ya kita makanya ke depan tuh harus lebih inilah ya. Ada masukan juga kan? Ya maksudnya supaya setara lah. Iya. Karena ya itu tadi orang udah pernah dipenjara karena kasus korupsi masih bisa jadi calon kepala daerah. Kan aneh gitu. Pemimpin daerah loh. Iya. DPR. Ini jadi pejabat publik lainnya. Iya. Gitu kan. Sementara yang mau ngelamar kerja yang mungkin gajinya jauh di bawah sama kepala daerah, pejabat dan sebagainya, nggak bisa kalau nggak ada SKCK atau pernah melakukan tindakan pidana. Gitu loh. Karena ya memang akhirnya jadi residivis. Ya karena nggak bisa kerja Pak. Ya berkali-kali kan. Iya kan. Apalagi yang bisa dikerjain. Iya, betul. Gitu. Karena ada catatan merah itu kan. Betul. Nah itu gimana tuh? Ya, artinya, polisi bilangnya apa? Polisi sih bilangnya ya masih memberlakukan. Terima kasihlah masukannya dia. Dan dia akan mencoba menerima masukan untuk arah perbaikan gitu loh. Nah, memang ya untuk yang harusnya memang diberikan catatan khusus ya untuk buat napi koruptor itu. Iya, harusnya ngeluarin SKCK kan juga bukan polisi, KPK. Iya, beda lembaga Pak. Jadi nggak ada catatan. Kalau yang korupsi ya nggak ada catatannya. Iya, iya, di kepolisian nggak ada catatannya. Iya lagi. Iya betul. Iya benar. Tapi kalau yang disidik Polda sama Mabes Polri bisa lah. Ada catatan koruptor. Nah, kalau kelas teri lah ya. Kalau KPK ya kan. Betul. Harusnya KPK yang ngeluarin ya. Ya memang ada suara-suara atau masukan ya untuk menghapuskan itu gitu loh. Jadi kalau dihapuskan nanti tinggal lembaga-lembaga misalnya kan yang membutuhkan itu kan misalnya kayak KPU, kan, KUA, ya kan. Nah itu tinggal meminta ke kepolisian. Kan agak-agak repot juga tuh kayak nanti ya. Tapi KPU. Tapi kan gini, sebenarnya apakah itu efektif? Dan maksudnya gini, ada satu orang bisa melakukan tindak pidana di wilayah hukum Jawa Timur ya, pindah ke Jakarta, bikin SKCK. Itu bakal kedetek nggak tuh dulu? Ada kedetek karena polisi sudah online, sistem online. Udah ada database-nya. Ada database itu tersambung ke Mabes Polri gitu. Nah itu udah ada online gitu. Jadi walaupun dia di Papua, dibikinnya di Aceh, tetap terdeteksi. Gitu. Pernah melakukan kejahatan dan pernah dipidana gitu loh. Itu udah ada catatan dari polisi. Nah terus selain dari pihak kepolisian, yang Polri ya yang menanggapi usulan ini, gimana respon yang lain? Dari DPR sih menolak ya. Dari yang dari Aceh tuh, terus dari Pak Azril ya kan. Nah itu mereka menolak. Kalau bisa memang
SKCK biayanya dihapuskan malah menurut. Gratis. Gratis. Emang ada biayanya? Emang biayanya? Ada biayanya itu. Dan kita memang diwajibkan untuk ya sidik jari ya, banyak sekali tuh sidik jari itu. Ada 10 semua Pak? Semua sidik jari itu. Sidik jarinya 10. Gitu. Jadi DPR juga menyatakan bahwa ya menolak sih kalau itu dihapuskan gitu loh. Alasannya? Ya alasannya memang itu sebagai catatan kejahatan seseorang ya. Nah, jadi nanti berguna untuk perusahaan atau lembaga negara, termasuk lembaga pendidikan, termasuk yang lain lah untuk melihat rekam jejak orang ini gitu loh. Agar mengantisipasi masalah-masalah yang timbul di masa datang gitu. Gitu. Tidak meng-hire kriminal lah gitu misalnya. Tapi kalau memang mau meng-hire kriminal, dia harus siap-siap konsekuensinya, misalnya dia kejahatan apa nih. Tapi memang ini agak sulit ya, karena ketika yang para alumni napi-napi ini warga binaan ya kan, warga binaan ini keluar gitu ya. Terus kemudian dia pengen hidup baik dan benar gitu. Terus kemudian ada SKCK ya kan, akhirnya ditolak kerja di mana-mana ya kan, akhirnya kan melakukan hal yang sama lagi betul, gitu. Memang kayak dulu ekstapol ya kan, KTP kan. Kalau dulu kan itu tidak terlibat dengan organisasi. Sekarang udah dihapuskan kan? Organisasi terlarang. Jadi agak dilematis gitu ya. Kalau misalnya usulan ini mau disetujui. Memang ya itu yang saya bilang tadi. Untuk perusahaan memang masih sangat dibutuhkan sekali, ya kan? Karena itu kan banyak sekali nih perusahaan, ya kan. Betul. Nanti kalau untuk yang dewan dan kepala daerah itu yang dipermasalahkan masyarakat. Nah, itu kan permasalahan sebenarnya di situ, nggak fair. Gini. Terus dulu ada oknum anggota Polri yang terlibat dalam penembakan, pembunuhan, naik pangkat sekarang. Iya, benar tuh. Padahal udah didemosi, udah disanksi segala macam. Apa kabarnya yang mau ngelamar kerja? Iya, sangat sulit ya. Kasihan juga ya. Kasihan harus SKCK segala macam, track recordnya udah merah. Terpaksa jadi residipis lagi tuh. Terpaksa melakukan hal yang sama gitu, karena ya nggak ada pilihan lain. Betul. Ini emang cukup menantang sih, dan dilematis ya untuk mengambil kebijakan ini. Karena di satu sisi memang itu juga dibutuhkan, perusahaan butuh. Tapi di sisi lain gimana caranya supaya memberikan keadilan dan kesetaraan gitu. Betul. Artinya Polri atau ya saya bilang bagus juga tuh dari KPK ya kalau bisa ya. Koruptor ya. Bapak kan nanya tadi, kenapa koruptor tidak ada ya kan? Karena ada catatannya tapi memang yang nggak dikeluarin, Mbak. Yang ngeluarin kan harusnya KPK. Ini kan dari kepolisian. Beda lembaga. Apalagi yang ketangkepnya di kejaksaan. Jadi harus ada ya masukan-masukan lah, ini bagus juga nih buat ke depan ya. Jadi SKCK untuk khusus koruptor gitu kan dikeluarkan oleh KPK. Tetap aja orang boleh nyalon tuh gimana? Susah di kita ya. Karena ya politik uang, terus politik dinasti juga kan orang pasti percaya sama keluarga ini kan. Walaupun mantan oligarki maksudnya. Betul, iya. Gitu. Kalau menurut Sobat Ajus gimana soal SKCK ini? Masih relate kah? Masih relevan kah? Masih tetap perlu kah? Mungkin bagi pemberi kerja juga ya yang punya perusahaan yang mungkin coba kasih insight ya. Manajer HRD ini apakah tetap masih penting ya, dan pertimbangannya apa gitu ya. Tapi kalau di perusahaan swasta gini masih ada yang minta SKCK nggak sih? Masih ya satu. Iya. Jangankan gitu, untuk melanjutkan kuliah juga harus pakai itu. S2 itu harus pakai SKCK. Masa? Iya. Masa sih? Iya. Harus diperpanjang. Harus diperpanjang. Oh iya 3 bulan ya. Oh iya. Jadi beliau rutin diperpanjang. Jadi SKCK tuh udah kayak paspor, dia diperpanjang terus ya kan. Tiap 3 bulan tuh. Yang pemain naturalisasi ya dan Brazil ya. Juga mungkin syarat-syarat SKCK itu dipermudah gitu loh. Kadang kan fotonya banyak gitu kan. Orang juga harus suruh daftar ini dulu, ke sini dulu kan, pengantar. Bisa online nggak sih Om? Ya sebenarnya kalau di Polres online bisa. Bisa kan? Cuman kan tetap harus hadir karena harus sidik jari kan. Iya kan. Cap itu ya, cap sidik jari ya. Sidik jari gitu loh. Terus kan kita melihatnya namanya orang kan siapa tahu pernah hilaf ya. Iya. Terus dan orang bisa berubah. Betul. Siapa tahu memang ingin merubah diri menjadi lebih baik, menjadi orang yang bernilai gitu kan. Ya apa salahnya dikasih kesempatan. Betul. Iya. Ada pengalaman yang gitu ya, Om?
Banyak. Banyak. Pastilah. Iya. Gitu. Mau berubah ya. Ya jadi kalau untuk napi kan itu harus. Tapi beruntung ya Om Fadli jadi penyiar akhirnya ya. Iya. Asik. Iya. Gue ngomong bijak tuh salah ya? Iya. Salah. Emang kalau bukan ustadz ngomong bijak tuh salah ya? Salah. Jadi kesannya kayak pasti pengalaman nih. Iya, pasti pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ya. Iya. Kita udah mulai curiga. Nggak gitu juga, Pak. Dia pernah ngapain dulu ya gitu. Bahaya ini jadi framing nih. Iya. Ya kan di film-film kan banyak, Pak. Iya. Yang tiba-tiba jadi baik dapat hidayah. betul, Atau kan betul, orang betul. pasti ada pelajaran yang dipetik Ya, gitu. ya. Benar. Dari perjalanan Hikmah hidup. lah ya. Iya. Iya, jadi emang ini Tidak semua orang ini kan. tidak mudah sih untuk mengkaji ya, mengkaji usulan ini gitu. Pasti akan ada banyak perdebatan betul. dan akan ada banyak pertimbangan nantinya. Tapi ini kan baru usulan ya Om. Iya baru usulan. Cuman satu yang menarik ya, ini di luar substansinya. Menteri HAM ini memang selalu ini ya mencuri perhatian ya dengan statement-statementnya ya. Statementnya betul. Sejak awal itu ya. Dari awal. Dana budget itulah. Ya. Ini kan budget HAM. Ya. Sangat besar sekali kan waktu itu kan. Iya. Tapi sebagai Menteri HAM ya saya kira wajar sih dia mengeluarkan statement. Itu kan sikap dia memang harus seperti itu gitu sebagai Menteri HAM gitu. Iya, tapi kan harus dipikirkan dulu berapa persen sih napi itu di Indonesia gitu loh. Mewakili nggak negara di warga negara kita gitu yang mayoritas. Kan? Oh, maksudnya Om Said itu kan? berapa banyak sih yang melakukan tindak kriminal gitu. Iya kan? Tapi kan nggak ya urgensinya di mana gitu. Urgensinya di mana? Karena memang SKCK tuh kalau menurut saya sih masih harus dibutuhkan gitu loh. Termasuk untuk perusahaan itu gitu loh. Untuk mengkaji orang ini benar apa enggak gitu loh. Nanti kalau kriminal nggak ada catatannya repot lagi nih perusahaan, dibobol perusahaannya kan. Ini berarti saya ada di tengah nih ya. Om Fadli tadi bilang katanya ya orang kan pengen bertobat karena dia punya pengalaman pribadi. Pak Said agak. Pak Said bilang katanya masih perlu. Masih gitu. perlu. Kalau menurut saya di tengah nih. Iya. Gimana Om? Lanjut Om. Gimana pengalamannya? Agak susah waktu itu ya nyari pekerjaan dengan SKCK yang udah merah itu ya. Enggak. Jadi kan pengalaman saya naik bis PPD 21 di Senen. P21. Iya P21. Oh iya pada zaman dulu banget tuh P21. Nah, Bapak dan Ibu saya baru keluar daripada saya merampok lagi. Nah, bertato lagi kan? Ngeri juga itu. Kelompok-kelompok ini kan harus dikasih kesempatan betul supaya nggak nyemplung lagi. Betul. Pengalaman ya. Berarti itu pernah itu memang dulu tuh. P21 ya? Ya di mana-mana itu sih di segala bis kayaknya Pak. Itu Pak. Senin P21 ya. Jadi dia bawa SKCK. Saya dulu ada bawa SKCK sebagai buktinya. Atau gini. Saya dulu pernah menjadi untuk perusahaan narapidana. Untuk perusahaan ya. Kan ada psikotes tuh. Iya. Dari psikotes itu bisa diketahui nggak bahwa ini berjiwa agak-agak ekstrim misalnya. Iya, berjiwa kriminal, ideologinya. Entah itu psikologis kejiwaannya. Gitu loh. Bisa aja sih, cuman kan kalau itu kan ya kejiwaan ya, artinya belum tentu itu dia cuma lihat potensi doang kali ya. Potensi aja. Kalau dia pernah melakukan kejahatan berat lah, misalkan itu nggak kelihatan gitu loh. Ya kan. Dia bisa kadang psikopat tuh bisa memanipulasi gitu. Ya. Memanipulasi berpura-pura kan. gitu ya. Iya. Memanipulasi jawaban dia gitu ya. Waktu itu pengalaman Bapak gitu di bis-bis gitu ya. Enggak, saya pikir Bapak yang jualan buah itu loh Pak. Dari 10.000 jadi 5.000. Itu menyesek banget yang beli pertama tuh. Iya. Mending 10.000 jadi 5.000. Iya. 30.000 Pak. Salak sekilo. Terakhir 5.000. Udah di penghujung ya. Gedek banget gua kalau beli pertama tuh. Pancingan ya. Dari 30, dari 25, 20, kayak 15 kayak udah prestasi nih ya. Kita beli ya. Wah, 15 nih. Harga nih. Masih ada yang 5.000. Ternyata ada yang 5.000. Itu strategi tukang salah kayak begitu tuh jangan dikasih SKCK tuh. Menipu secara halus tuh. Iya. Agak tricky. Ini ada kode nih dari Roberto Carlos, ada WA katanya. Iya. Kita baca dulu komen-komennya ya. Dari Pak Dada, SKCK alat fasis bagi ngeri amat. Dari Partai Coklat untuk mengintimidasi warganya. Udah ngeri ya. Ngeri ya kan. Ada tukang cuanki.
Buka ya. Terakhir saya bikin SKCK 35.000 Bang di kantor polisi. Disuruh isi data tapi isinya ngasal juga tetap dapat tuh SKCK. Waduh. Formalitas dari Pak Putra Orat Mangun. Wih, itu di mana tuh? Satu marga nih. Sama Ragnar ya kan? Ragnar ya. Iya. Ada Pak Herman Heri, Cisauk sudah mulai lengang nih, sudah pada mudik sebagian. Cuaca nggak jelas juga, cerah tapi berawan. Oke. Terus apa lagi? Saya penasaran Bang. Dari dulu, misalkan tahun 2020 di penjara maling ayam, terus 2022 di penjara karena maling entok. Apakah di SKCK-nya ada tulisannya dan apakah ada joki clear cage jadi bersih gitu? Iya. Jadi kalau pernah dihukum pidana itu pasti ada catatan dari kepolisian. Ada tuh ya? Pasti ditulis. Iya, ada itu, ditulis itu. Bapak ada waktu itu? Waduh. Saya pokoknya ngojok-ngojokin orang aja ini. Iya, apalagi kalau tadi kan 2 kali kan, maling ayam. Itu nutupin sendiri sebenarnya. Iya. Cukup orang yang Iya. kita mah istighfar aja ya. Kita mah istighfar aja. Istighfar. Nah, untuk kasus Bapak ini kan dia 2 kali nih. Iya. Pertama maling ayam, kedua maling entok. Nah, satu lagi Pak, nyolong bebek. Nah, itu masuknya residivis. Jadi ada catatan kriminal biasa, ada yang residivis. Residivis itu harus berapa kali sih? Ya, 2 kali udah. Dia mengulangi kejahatan yang sama dan dilakukan tapi dipidana. kalau kejahatannya berbeda Pak? Bisa juga. Residivis juga itu? Residivis karena melakukan kejahatan kan, tindak kejahatan. Itu kayak ganti bidang ya, banting setir ya. Dari pencurian. Pertama jadi jualan salak. Iya. Itu kan biasanya Habis itu jualan lengkeng. Iya. Modusnya sama. 30.000 jadi 5. Cuman komoditinya yang beda. Iya. Jadi biasanya maling ayam masuk ke penjara, belajar di dalam, temennya banyak. Iya. Jadi keluar ngerampok. Nah, itu tetap residivis ya? Itu tetap residivis. Sekarang sudah pernah melakukan tindakan kriminal. Enggak, harusnya sih satu lagi sih. Kambing atau enggak lembu. Iya. Naik lah gitu, naik derajat. Iya, yang agak gedean. Jauh. Belajar di penjara makin marah. Iya, tapi bener nggak sih itu? Iya. Bisa benar itu ada. Di penjara lebih makin banyak Nah, ilmunya. itulah makanya harusnya memang ya agama lah, pemuka agama atau nasihat situ. Waduh. Makanya kemarin Ustadz Dasad Latif keliling ke lapas ya. Dia nyalamin Paris RM langsung. Iya. Ini idola saya nih katanya. Barcelona dia bilang gitu kan. Iya. Nangis juga tuh dia kan si itu Paris RM. Iya. Berarti emang perlu ya. Perlu. Apa namanya? Siraman rohani lah agar tidak melakukan kejahatan yang sama atau yang lain gitu kan. Sadar lah. Nah, memang seperti itu kan harus diterima di masyarakat, ya kan? Ini ada yang nanya nih. Iya. Bang, kalau maling tali tapi sapinya ikut, itu masuknya tindakan itu masuk tindakan kejahatan nggak? Ketangkep nggak? Kalau nggak ketangkep aman berarti kan? Gitu aja ya. Bener nggak? Iya, ketangkep nggak? Dia punya alasan. Saya maling tali gitu. Tapi sapinya mau ikut. Iya. Jangan salahin saya, salahin sapinya. Jangan sampai ketahuan, gitu kan? Wah. Parah ini. Jangan-jangan ini bapak ini nggak punya SKCK nih. Aduh, iya. Ternyata dari tadi dia ngomong residivis. 2-3 kali katanya, berulang. Iya. Ada di dia. Kayak CV ya. Iya. Ya memang itu catatan termasuk kayak seperti itu gitu, tapi kejahatan gitu loh. Iya. Tapi emang seru ya, kayaknya soal SKCK ini juga penting nih. Ya. Kita punya banyak pencari kerja gitu ya, kan. Betul. Itulah yang makanya di berbagai platform kan banyak tuh ya. Apalagi katanya driver ojol juga perlu SKCK ya? Iya. Makanya driver ojol juga wajib SKCK. Kalau dia biasa maling repot lagi nanti mobilnya dimaling kan. Bener nggak? Mobil perusahaan atau apa? Barang-barang perusahaan. Ternyata dia ngelamar. Iya. Ada GoFood nih, maling GoFood. Makanannya diambil. Iya. Repot kan makanya. Aduh, nggak amanah juga ya. Iya. Repot. Iya. Benar. Betul. Nah, asas. Jadi yang ideal seperti apa Pak Said kira-kira? Ya kalau yang saya bilang tadi, kalau ideal sih SKCK masih tetap diberlakukan nih, tapi
masyarakat diberi kemudahan lah untuk mengurus itu gitu loh. Karena itu kan sementara untuk SKCK yang koruptor tadi itu masukannya bagus juga. Iya. Enggak, kalau mau tegas aja deh. Semua harus SKCK. Iya. Dan semua tindak tindak kejahatan dan koruptor atau bekas pidana nggak boleh nyalon bupati, nyalon wali kota, nggak boleh jadi pejabat, nggak boleh jadi menteri, clear tuh. Jadi pengawas Danantara, jadi komisaris BUMN, udah nggak boleh dah. Iya. Karena yang pegawai-pegawai biasa yang mau ngelamar juga nggak boleh kan? Iya. Dapat SKCK. Udah kita fair aja, pukul rata begitu. Kalau mau. Baru adil tuh ya. Iya, baru adil. Tapi kan kalau yang koruptor kan walaupun ada tulisannya di situ mantan napi koruptor, tapi tetap dipilih warga gitu, dipilih masyarakat. Yang nggak boleh dilepasin ke warga begitu. Kalau dilepasin begitu, kalau misalnya di dalam ada bagi bansos, bagi apa ya warga betul. Tapi kan harus dari hulunya, aturannya dibuat dong. Betul. Udah ada larangan. Jadi KPUD-nya juga misalnya KPU juga tidak meng-ACC, tidak meloloskan lah. Artinya makanya itu kan artinya KPU harus men-screening bener orang ini gitu kan. Iya. Kalau gitu pengguna pengedar pemakaian narkoba perlu nggak ada KCK? Oh, pemakaian narkoba. Pemakaian narkoba kalau memang pernah dihukum dia ada catatan kriminal. Kalau direhab, ya ada nggak catatan hukumnya? Kalau memang dia dihukum pidana itu pasti kalau ada catatannya gitu. Kalau pengguna, kalau pemakai lah, misalnya rehabilitasi BNN, pengalaman pribadi ya. Iya kan? Kena lagi. Itu tidak masuk pidana kan, tidak dipidana kan? Nah itu nggak masuk Pak, nggak ada catatannya, aman. Kecuali memang pernah dihukum gitu loh, hukum pidana lah, misalnya penyalahgunaan narkoba, pengedar, ya kan? Atau pemakai dalam skala besar, itu kan biasanya 3 bulan apa, ada catatan kriminal itu. Kalau cuma masuk ke BNN sih nggak masalah. Kalau pemakai terus kemudian direhab mungkin nggak ada kali ya? Ya itu nggak ada itu, nggak ada. Karena nggak dihukum juga jatuhnya. Nggak dihukum. Hukumnya rehabilitasi. Iya. Iya kan, bukan hukum pidana kan? Bukan hukum pidana. Itu. Iya. Polisi hanya mencatat kejahatan dan hukum pidana. Jadi aman Pak ya waktu itu ya? Nggak ada masuk SKCK ya? Iya aman. BNN banyak tuh. Tapi ini kan jadi tahanan Om. Iya. Tahanan mertua. Nah itu ada SKCK-nya nggak? Kalau jadi tahanan mertua gitu. SIM itu mah surat izin mertua Bos. Oh iya. Ada Pak Nelson Marbun. Selamat berkelakar ya Bung yang ada di studio. Saya ikut gembira dengan kelakarnya teman-teman semua. Citra Raya Cikupa mendung tipis. Mentis ya. Oke, terima kasih. Ada Pak Niko. Mestinya SKCK diterapkan juga untuk pejabat negara. Koruptor nggak boleh jadi pejabat, polisi, TNI yang korup juga nggak bisa punya SKCK. Buat yang ada catatan di kepolisian bisa cari pekerjaan yang tidak perlu SKCK, atau pemerintah mewajibkan perusahaan sekian persen menerima orang yang pernah berbuat. Oh gitu ya? Ya itu ada gitu ya. Salah satu solusi juga itu. Iya. Oke, itu tadi bahasan kita soal SKCK jadi seru ya. Padahal mah nggak tahu bakal diseriusin apa enggak tuh. Iya itu kan baru usulan ya. Baru usulan ya. Tapi nggak apa-apa, kita ikut meramaikan dan memberikan masukan ya. Benar. Ya betul. Agar perbaikan lah ya kan. Benar. Oke, ada yang ramai apa nih di anyus.id? Anyus.id sih lumayan juga tuh, banyak ya soal yang berita penyerangan di mana? Houthi itu di Yaman itu kan bocor tuh. Nah itu juga wartawan ikut grup ya. Wartawan ikut grup bisa pejabat. gitu ya? Iya. Nah itu umur saya belum pernah dimasukin grupnya itu. Anak-anak presiden. Grupnya ya kan menteri kan lumayan kan. Iya. Om saya nih sebagai Bapimret pernah nggak dimasukin tiba-tiba ke grup? Belum pernah. Menteri gitu, grup kabinet. Wah itu mantap itu kalau dimasukkan. Bisa gitu ya? Iya. Nggak, jadi pilihannya jadi silent reader atau ikut nimbrung gitu. Aduh, ya kita biasa aja lah gitu kan. Siapa ini kan, karena yang kasus yang di Amerika itu kan dia mau dimasukkan. Nah, di situ ada pembicaraan termasuk dari Menteri Pertahanan itu, Menteri Pertahanan, Wapres Amerika gitu kan. Itu kan di situ rencana penyerangan detail kayak WikiLeaks jadi WikiLeaks benar. Mendingan diem aja Om, begitu ngomong siapa ini langsung dikit. Langsung dikit juga kan. Rahasia-rahasia tahu semua kan. Kalau dia ngomong pasti ketahuan. Jelas siapa nih ya kan? Posisi di mana nih? Ciduk hilang. Ini juga begitu beredar begini pasti udah dikit kali ya. Atau jangan-jangan disengaja Pak, pura-pura bocor. Padahal memang ya begitu settingannya. Bisa juga. Iya, oke. Jadi banyak berita yang bisa dibaca di anyus.id ya, bisa diakses ya. Oke, baik kalau begitu Om Said thank you ya. Om Said thank you Om Said. Selamat
berpuasa dan selamat juga bersiap untuk mudik Om? Enggak sih, saya seputar Jabodetabek aja. Oke. Kampung halaman jauh ya? Kampung halaman di Wina ya? Wina ya. Austria. Kita jaga Jabodetabek aja. Iya kan. Iya. Kalau saya mudiknya ke Aussie. Jati Aussie. Oh, Bekasi dong. Oke, baik kalau begitu sampai di sini kebersamaan kita di Morning News edisi hari ini. Kita jumpa lagi besok. Saya Fadli Sungkara dan saya Andri Susanto. Mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa.